Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Nuzuka Asprasi dari SI 4201. Di sini saya akan menjelaskan modul 9, yaitu memodelkan keadaan objek menggunakan state machine diagram. Tujuannya di sini yang pertama untuk memodelkan keadaan objek, yang kedua untuk menguraikan elemen-elemen penting dari diagram UML state machine diagram. Adapun peta prosesnya, di sini ada stakeholders mental model yang akan merequirements model menggunakan konsep NFRS ataupun FRS. Jika menggunakan konsep NFRS, dia akan menghasilkan arsitektur model. Jika menggunakan konsep FRS, akan menghasilkan desain model. Arsitektur model ini dan desain model ini akan menghasilkan suatu solution model yang akan menjadi sebuah code. Lalu di sini ada artifacts yang di dalamnya terdapat domain class model, use case form scenarios. Lalu artifak ini akan membuat interaksi diagram untuk use case skenario. Setelah itu akan mengidentifikasi dan memodelkan keadaan objek yang kompleks menggunakan state chart diagram. Lalu memperkenalkan status objek. Ada dua cara untuk memikirkan keadaan objek. Yang pertama, keadaan objek adalah kumpulan nilai atribut khusus untuk objek. Yang kedua, keadaan objek menggambarkan perilaku objek relatif terhadap rangsangan eksternal. Di model ini mempertimbangkan definisi yang kedua. Lalu mengidentifikasi elemen-elemen diagram mesin negara. Yang pertama itu ada initial state, lalu ada state node itu yang cooling, idle, heating, lalu ada transition. Setelah itu ada transition trigger itu yang turn on unit, turn off unit, lalu ada yang terakhir final state atau keadaan akhir. Selanjutnya transisi state. Transisi state mewakili perubahan keadaan saat runtime. Di sini ada trigger event yang when real time lebih besar daripada upper bound itu sebagai trigger eventnya. Lalu yang AC installed, header installed itu sebagai guard condition. Lalu turn on fan, turn off fan itu sebagai actionnya. Lanjut struktur internal node state. Node state merepresentasikan sebuah state pada objek tunggal saat runtime. Peristiwa entry menentukan tindakan saat masuk ke state, peristiwa exit menentukan tindakan saat keluar dari state, peristiwa do menentukan tindakan yang sedang terjadi. Kita juga dapat menentukan kejadian spesifik dengan tindakan yang sesuai. Lanjut ke diagram mesin HVAC yang lengkapnya, yaitu cooling. Ini ada entry exit. Entry-nya itu turn on AC, exit-nya itu turn off AC. Lalu di heating juga sama, entry exit, entry-nya turn on header dan exit-nya itu turn off header. Lalu membuat state machine diagram untuk objek kompleks. Yang pertama itu menggambarkan initial dan final state objek. Yang kedua menggambarkan keadaan stabil objek. Yang ketiga menentukan partial ordering dari keadaan stabil selama seumur hidup objek. Keempat, menentukan peristiwa yang memicu transisi antara keadaan objek. Setelah itu menentukan tindakan transisinya, jikalau ada. Lalu yang terakhir itu menentukan kejadian state jika ada. Nah ini langkah pertama ya, mulai dengan initial dan final state. Ini initial state-nya, yang ini final state-nya. Lalu langkah kedua menentukan keadaan stabil objek, cooling, idle, heating. Lalu yang ketiga itu menentukan partial ordering status. Yang keempat menentukan event, transition, dan tindakannya. Yang kelima menentukan tindakan dalam state yang entry exit ini ya. Lalu setelah pemicu kejadian, yang peristiwa yang harus terjadi setelah periode waktu ditunjukkan dengan menggunakan peristiwa setelah pemicu. Untuk memancarkan transisi setelah 10 menit, tentukan peristiwa pada transisi tersebut setelah 10 menit. Lalu peristiwa ini sering digunakan untuk timeout. Nah, adapun self-transition itu adalah state transition dengan keadaan yang sama untuk sumber dan tujuan transisi. Ini contohnya nih.
Lalu persimpangan atau junction, pada UML ini sebuah junction dapat digunakan untuk menyederhanakan diagram dengan memecah transisi menjadi beberapa fragmen, sehingga mengurangi duplikasi peristiwa pemicu, penjaga, dan tindakan. Nah, di sini ini adalah contoh yang menunjukkan urutan transisi negara, urutan peristiwa, evaluasi penjaga, dan tindakan. Lalu ini contoh dari junction. Yang sebelah kiri ini dia yang tidak menggunakan junction, yang sebelah kanan ini yang menggunakan junction. Lalu pilihan atau choice, pada UML ini sebuah pilihan digunakan untuk menyederhanakan diagram dengan memecah transisi menjadi beberapa fragmen, sehingga mengurangi duplikasi peristiwa pemicu, penjaga, dan tindakan. Pilihan juga memungkinkan evaluasi dinamis dari penjaga setelah tindakan fragmen transisi sebelumnya dieksekusi. Ini contoh dari choice yang menunjukkan urutan transisi negara, urutan peristiwa, evaluasi penjaga, dan tindakan. Nah, ini contoh dari choice. Ini yang stack yang menggunakan junction, yang ini adalah stack yang menggunakan choice. Nah, terakhir yaitu ringkasannya. Yang pertama, objek mungkin memiliki status yang mendefinisikan perilaku unik untuk objek. Lalu yang kedua, state machine diagram menyediakan mekanisme untuk memodelkan keadaan dan transisi dari suatu objek. Mungkin segitu yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.